rencanamu dan rencanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Jemaat Makarios yang saya kasihi dalam Tuhan. Begitu juga dengan para pemirsa dimanapun kita berada. Senang sekali pada Sabat ini kembali kita boleh bertemu dalam acara pelajaran sekolah Sabat. Dan izinkan saya pada saat ini untuk memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua.
di mana judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah asal mula dan sifat Alkitab. Ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 2:13, firman Tuhan demikian, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah, yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Tapi saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan di sahabat yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali di dalam acara sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami, agar pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari pada saat ini dapat kami mengerti dan dapat membuat iman kurnian kami lebih dari lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, Alkitab yang ada di tangan kita ini ditulis oleh manusia. Namun, kita sering mengatakan itu adalah firman Allah. Mengapa? Apa yang Alkitab menyatakan tentang dirinya? Dan bagaimana Alkitab itu ditulis? Dan bagaimana seharusnya masing-masing kita menafsirkan Alkitab ini? Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudara sekalian, para penulis Alkitab mengklaim bahwa mereka menulis apa yang dikatakan oleh Roh dan bukan pemikiran mereka sendiri. Artinya, contoh mungkin Yohanes, dia tidak langsung menulis apa yang ada dalam pikirannya. Bukan seenaknya saja dia untuk apa yang masuk dalam pikirannya akan dia tulis. Tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Roh itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 2 ayat 7. Selanjutnya di dalam Amos pasal 3 ayat 7, di situ kita juga boleh melihat bahwa Allah menggunakan para penulis Alkitab untuk menunjukkan rencananya bagi masing-masing kita. Dan dia mengungkapkan dirinya melalui mereka, melalui nabi-nabinya. Saudara-saudara sekalian, instruksi dan nasihat di dalam Alkitab diberitakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Sehingga apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, Alkitab yang ada kepada kita ini, saya percaya ini semua dapat dipercaya dan isinya benar. Selanjutnya saudara-saudara, Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu kita bisa lihat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Menarik sekali, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita lihat tingkatannya. Yang pertama, mengajar. Mengajar masing-masing kita dari apa? Bila mana kita mempelajari Alkitab kita, saya percaya kita akan diajar, kita akan mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bila mana kita telah mengetahui apa yang baik dan tidak baik, sudah pasti tingkatan selanjutnya adalah kita akan mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, bila mana kita telah mengetahui kesalahan-kesalahan kita, itu akan memperbaiki kelakuan kita. Bila mana kita kurang sabar atau pemarah, kita akan dibuat lemah lembut. Kita diminta untuk menjadi orang yang sabar. Itu mungkin kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal 2. Kalau kita punya Alkitab, kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 2, di mana dikatakan,
hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Di sini kita diminta untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Artinya, sebelumnya bila mana kita menjadi orang yang tidak sabaran, bila mana kita mempelajari Alkitab ini, kita diminta untuk menjadi orang yang sabar. Dan selanjutnya, setelah memperbaiki kelakuan, di situ kita akan dididik di dalam kebenaran. Mendidik masing-masing kita di dalam kebenaran. Saya percaya saudara-saudara sekalian, kita semua yang ada pada saat ini, kita semua rindu untuk hidup dalam kebenaran. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang sudah mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tidak ingin hidup dalam kebenaran. Sudah tentu kita semua rindu untuk hidup dalam kebenaran. Untuk itu saudara-saudara, kita bersyukur kita memiliki Alkitab ini yang boleh menuntun kita hidup benar. Tetapi kalau kita rindu untuk tidak hidup benar, biarlah kita tidak usah membaca Alkitab ini, supaya kita boleh hidup jauh dari kebenaran. Selanjutnya saudara-saudara, dengan kita membaca Alkitab, kita boleh belajar bagaimana Allah ingin masing-masing kita hidup. Sudah pasti Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, agar supaya bila mana dia datang, dia boleh mendapati saya dan saudara hidup setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, dalam pelajaran kita pada saat ini, kalau kita lihat kembali dalam kitab 2 Timotius 3:16, dikatakan di situ bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Segala tulisan diilhamkan Allah. Saudara-saudara sekalian, ada keselarasan yang sempurna dari buku Kejadian hingga buku Wahyu. Hal ini karena Roh Kudus mengilhami semua penulis dalam Alkitab. Roh Kudus mengilhami semua penulis dalam Alkitab. Kalau kita lihat, semua penulis yang diilhami memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau kita punya Alkitab, mungkin kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Allah berbicara melalui Musa, dan Musa menulisnya. Selanjutnya, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas 1 ayat 3, di situ dikatakan, Lukas menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan setelah dia menyelidiki, dengan dituntun oleh Roh Kudus, dia mulai menulis kitab Lukas. Untuk itu saudara-saudara, mengapa Alkitab dalam penulisannya sangat bervariasi? Karena setiap penulisan menjelaskan kebenaran Allah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap penulisan menjelaskan kebenaran dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di dalam Kutipan Roh Nubuat, dalam Selected Message volume 1, paragraf yang 19, di situ dikatakan, kitab suci diberikan kepada manusia bukan dalam rangkaian ucapan yang terus-menerus, tetapi sepotong demi sepotong dari generasi ke generasi. Ketika Allah dalam pemeliharaannya melihat kesempatan yang tepat untuk mengingatkan manusia di zaman yang berbeda-beda dan di berbagai tempat, orang-orang menulis ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Orang-orang menulis ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Bukan ketika mereka digerakkan oleh keinginan pribadi mereka untuk menulis Alkitab, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka menulis firman Tuhan. Di dalam Yeremia 30 ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu, itu di dalam satu kitab. Saudara-saudara sekalian, mengapa Allah ingin agar firman-Nya atau Alkitab ini ditulis? Kenapa pada waktu itu Tuhan tidak katakan kepada Yeremia, Yeremia, hafallah, kamu hafallah firman Tuhan yang akan saya katakan ini. Dan apa keunggulan dari pekabaran
apa keunggulan dari firman yang ditulis? Saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita masih ingat dulu waktu masing-masing kita masih duduk di bangku sekolah, bila mana kita belajar di sekolah, sudah pasti guru-guru kita akan menerangkan, dan biasanya hampir semua guru-guru, apa yang dia terangkan di depan, dia akan meminta murid-muridnya untuk menulis pelajaran yang dia terangkan. Agar supaya apa, saudara-saudara? Agar supaya bila mana kita pulang ke rumah atau kita pulang ke asrama, kita boleh belajar kembali pelajaran yang sudah disampaikan tadi, supaya kita tidak lupa akan pelajaran yang disampaikan. Begitu juga saudara-saudara dengan Alkitab. Alkitab yang ada di tangan kita ini. Mengapa harus ditulis? Supaya Alkitab ini sulit untuk kita lupakan bila mana kita sudah membacanya. Dan kita dapat membahasnya, kita dapat mempelajari Alkitab ini, dan tentunya kita bisa menghafalnya, karena Alkitab ini ditulis. Selanjutnya, Alkitab ini dapat kita simpan. Tapi bukan berarti bila mana kita sudah memiliki Alkitab, ya kita hanya simpan saja di lemari atau jadi pajangan. Bukan seperti itu. Dan selanjutnya, keunggulan kitab ditulis adalah dapat disalin berkali-kali. Kita bersyukur oleh karena Alkitab kita ini sudah disalin di dalam berbagai macam bahasa. Dan sudah hampir banyak bahasa ditulis untuk menuliskan Alkitab ini. Dan selanjutnya, banyak orang dapat membacanya. Dapat dibaca di tempat yang jauh. Bila mana ini ditulis, sudah pasti akan tahan lama. Dan dapat dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita ingat di zaman Yesus, dia mempelajari kitab Taurat. Dan pada saat ini kita juga bisa mempelajari kitab Taurat Musa. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kita bisa baca sampai pada saat ini. Dan selanjutnya, bagi mereka yang tidak dapat membaca, mereka dapat mendengar pekabaran atau mereka dapat mendengar firman Tuhan ini dari orang lain yang membacakannya. Untuk itulah saudara-saudara, inilah keunggulan kitab itu ditulis. Berkat pekabaran tertulis dari Allah, hari ini kita dapat mengetahui kehendaknya dan menurutinya. Bagaimana kita akan mengetahui dan kita akan mengikuti kehendak Tuhan kalau kita tidak melihat di dalam Alkitab atau kita tidak membacanya. Tapi bila mana kita sudah membaca, mempelajari Alkitab ini, kita akan mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, selanjutnya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara sekalian, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai inkarnasi dari firman Allah. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran ini, ada kesamaan antara Kristus dan Alkitab. Mari kita lihat. Keduanya memiliki asal supernatural. Keduanya menggabungkan keilahian dan kemanusiaan. Karya keduanya mencakup seluruh umat manusia. Keduanya datang pada saat dan budaya tertentu, tetapi pekerjaan mereka melampaui ruang dan waktu. Dan keduanya turun ke tingkat manusia, sehingga kita dapat memahami pekabaran mereka. Saudara-saudara sekalian, ada juga perbedaan di antara keduanya. Alkitab bukan penjelmaan Allah dan tidak dapat disembah. Alkitab hanya bersaksi tentang Yesus. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan di sini di dalam buku penuntun guru dikatakan, tentu saja Yesus Kristus dan Alkitab tidak identik. Ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Alkitab bukan inkarnasi Tuhan. Tuhan tidak menjadi buku. Kita tidak menyembah buku. Kita menyembah juru selamat yang diberitakan di dalam Alkitab. Tetapi tanpa Alkitab, kita tidak akan mengenal Yesus sama sekali. Tanpa Alkitab, kita tidak akan tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kita tidak bisa menerima Dia sebagai juru selamat yang dijanjikan.
kita akan tersesat. Karena itu, Alkitab adalah dasar dan bagian penting untuk iman kita. Ingat saudara-saudara, bahwa Alkitab bukan inkarnasi Tuhan. Alkitab dan Tuhan itu berbeda. Tetapi, dengan adanya Alkitab, dengan kita mempelajari Alkitab ini, kita akan mengetahui bahwa masing-masing kita memiliki Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menjadi juru selamat saya dan saudara. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat juga di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 20, di mana dikatakan, yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nubuat-nubuat di dalam kitab suci tidak boleh kita tafsirkan secara sendiri-sendiri. Untuk itu saudara-saudara, tidak seharusnya Alkitab dipelajari atau ditafsirkan seperti buku lain. Ingat, Alkitab tidak bisa dipelajari atau ditafsirkan seperti buku yang lain. Lalu, bagaimana kita menafsirkan Alkitab? Ini menarik. Bagaimana kita menafsirkan Alkitab? Di atas segalanya, yang harus kita ingat bahwa firman Allah, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi, masing-masing kita butuh iman untuk mempelajari firman Allah. Kalau kita punya Alkitab, kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi bila mana kita akan menafsirkan Alkitab, kita butuh iman bahwa kita benar-benar mempercayai Tuhan, mempercayai Yesus yang ada dalam Alkitab. Kita harus memiliki iman bila mana kita mempelajari Alkitab. Bila mana kita memiliki iman, Roh Kuduslah yang akan mengilhami masing-masing kita. Sebagaimana Roh Kudus sudah mengilhami para penulis Alkitab, kita juga harus membiarkan Roh Kudus untuk mengilhami masing-masing kita bila mana kita akan mempelajari atau kita akan membaca Alkitab. Oleh karena itu, kita harus berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita meminta inspirasi, kita meminta tuntunan Roh Kudus agar masing-masing kita dapat memahami apa yang ada di dalam Alkitab ini. Sehingga demikian, bila mana ada Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, saya percaya bila mana kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat memahaminya dengan benar, dan itu dapat membuat masing-masing kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam buku Fundamental Belief of Seventh-day Adventist dikatakan, kitab suci atau perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi, diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pengetahuan tentang keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendak Allah. Kitab suci merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, dan pengungkap doktrin-doktrin yang berwenang dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, satu kutipan terakhir mengatakan demikian di dalam Christ Object Lesson halaman 39, paragraf 2, halaman 39 dikatakan, suatu pengetahuan tentang kebenaran tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, di atas kemurnian, tetapi kesederhanaan dari iman yang ikhlas dan takluk. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hati mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah akan datang. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah akan datang
mendekati. Dan Roh Kudus akan diberikan untuk membuka pikiran mereka, untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran. Bila mana kita akan datang untuk mempelajari Alkitab, kita diminta untuk supaya kita boleh merendahkan hati kita. Kita minta dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus boleh hadir memenuhi hati kita, menguasai pikiran kita, sehingga bila mana kita membaca, mempelajari firman Tuhan ini, kita akan mendapati permata-permata kebenaran yang akan menuntun jalan kehidupan kita lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Menjadi harapan saya, saudara-saudara sekalian, biarlah pelajaran atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang kedua ini, melalui bantuan dari Roh Kudus dan iman kita kepada Tuhan, saya percaya masing-masing kita boleh mengerti dan tentunya dapat membuat iman Korean masing-masing kita lebih hari, lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Shalama nomor 44, Rahmat Tuhan, ada 3 ayat. Yang tak terduga lebih besar dari dosa, itu telah datang di Golgota. Sana tertumpah darah Yesus. Yang memberi keampunan dosa, rahmat Tuhan lebih besar dari surga. Ayo bikin keras lagi. Terakhir, amat ajaib tiada tandanya, diberikan pada yang percaya. Hai engkau yang rindukan Yesus, mari terimalah sekarang rahmat-Nya, rahmat ajaib, rahmat yang mengampunkan dosa, rahmat kekal lebih besar dari dosa. Shalom, pemirsa yang saya kasihi dimanapun saudara berada.
Biarlah damai sejahtera menaungi hati dan pikiran permisa yang saya cintai. Atas nama gereja dan jemaat, saya mengucapkan selamat hari Sabat dan selamat datang. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah kami, Tuhan kami yang telah memberikan napas hidup dan kehidupan bagi saya secara pribadi dan keluarga besar Makarios. Sabat ini adalah sabat perpuluhan. Marilah kami menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada satu pertanyaan, apakah kita harus memberikan perpuluhan di dalam keadaan sulit dan ekonomi yang tidak menentukan? Marilah kita buka buku Amsal Sulaiman 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Apa yang dimasukkan dengan ayat tersebut yang ditulis oleh Raja Salomo? Yaitu ketetapan untuk memuliakan Tuhan harusnya ditentukan oleh seringnya memberi dari penghasilan atau pendapatan, seperti yang kita lakukan dengan memberikan perpuluhan dan persembahan. Bila mana kita mendapat berkat, ya kita harus memberikan persembahan dan perpuluhan. Itu sebagai pengingat kita bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat. Juru kabar Allah untuk zaman akhir ini mengatakan bahwa hal memberi bukanlah terserah pada perasaan atau dorongan hati. Allah ingin memberikan kepada kita petunjuk yang tegas mengenai hal yang telah Ia tetapkan, bahwa persembahan dan perpuluhan merupakan satu kewajiban yang harus kita berikan secara sistematis. Terdapat dalam Nasihat Penata Layanan halaman 51. Marilah kita membawa perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi yang sulit. Kita masih merasakan berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Di saat inilah sepertinya kita lagi diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah sangat mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Biarlah berkat Tuhan selalu menaungi keluarga besar Makarios. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Lagu Sion nomor 29. Berikanlah ya Tuhan.
Selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Sabat hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang masih menganugerahkan kehidupan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita. Kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di saat-saat situasi yang paling jelek, paling buruk sekalipun, kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, sebelumnya marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada Sabat-Mu yang kudus ini, kami sangat rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini tidak luput dari masalah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya menyukai masalah. Terkadang kita ingin lari dari masalah, kita menghindari masalah, tetapi masalah tidak dapat dihindari. Ketika Tuhan menimpakan berbagai macam tulah atas bangsa Mesir, maka tidak satu pun dari bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen ikut terkena tulah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa hewan mereka dan tumbuh-tumbuhan milik mereka tidak tertimpa tulah. Tanah Goshen dikhususkan oleh Tuhan. Apakah arti daripada Goshen? Goshen berarti mendekat dengan Allah, atau duduk di bawah hadirat Allah, atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Inilah definisi yang diberikan kepada arti kata Goshen. Melekat kepada Allah, atau mendekat dengan Allah. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan berbunyi, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku." Goshen adalah daerah yang sangat cocok untuk penggembalaan. Yusuf telah mempersiapkan tanah ini bagi keluarga ayahnya, beserta keturunan ayahnya yang lain, untuk tinggal di Mesir demi menghindari bencana kelaparan yang kala itu sedang melanda tanah Kanaan. Orang-orang Israel di tanah Goshen ini dimungkinkan menggembalakan dengan leluasa kambing domba, lembu, dan sapi mereka. Daerah ini kelihatannya terpisah dari kediaman orang-orang Mesir lainnya. Daerah ini menjadi tempat bagi perkembangan bangsa Israel. Saudara-saudara, Goshen merupakan satu tempat yang diberikan oleh Yusuf kepada ayahnya dan saudara-saudaranya dan keturunan orang-orang Israel selama mereka tinggal di Mesir. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-10 dan 11. "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu, di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Mengapa Yusuf meminta tanah Goshen tersebut untuk menjadi tempat tinggal bagi sanak keluarganya? Orang-orang Israel ditempatkan di tanah Goshen karena tempat tersebut terisolir dan terpisah oleh sebuah sungai besar, sehingga mereka tidak dapat hidup membaur dengan orang-orang Mesir, dan mereka terhindar daripada kegiatan-kegiatan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Bagi orang Mesir, berkumpul atau makan bersama dengan orang-orang Israel adalah suatu kekejian. Dalam Kejadian pasal 43 ayat 42. "Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri,
Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Tidak tahu kenapa mereka memisahkan diri. Apakah mungkin karena jenis makanan yang dimakan oleh orang Mesir yang tidak berkenan kepada orang Israel, atau makanan yang dimakan oleh orang-orang Israel tidak berkenan kepada orang-orang Mesir. Tetapi ada satu pemisahan, dan ini sangat baik bagi orang-orang Israel, umat-umat Tuhan. Hidup terpisah dari orang-orang Mesir justru mendatangkan berkat tersendiri bagi orang-orang Israel. Yakub dan anak-anaknya tinggal di Goshen, terpelihara hidupnya, terluput dari bencana kelaparan dan kekeringan yang sedang melanda pada saat itu. Begitu pula ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan mendatangkan Tulah, tempat di mana orang-orang Israel tetap tinggal, mereka berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah Goshen, tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya. Di sanalah orang-orang Israel mendapatkan perlakuan khusus atau pengecualian dari Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 22. Tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat atau lalat pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini." Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 24 sampai 26 juga mengatakan hal yang sama, ya. Bahwa hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Sementara di pemukiman orang-orang Mesir, hujan es dalam bongkahan yang besar jatuh menimpa mereka. Apakah saudara rindu untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan? Apakah kita semua rindu untuk mendapatkan hak istimewa ini sebagai umat Tuhan, saudara-saudara? Jikalau kita menginginkan perlakuan yang istimewa, jikalau kita menginginkan perlindungan Tuhan, jikalau kita ingin mengandalkan Tuhan, maka kita perlu memiliki cara hidup yang berbeda, yang terpisah dari dunia. Tuhan pasti akan membuat perbedaan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah." Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, saudara-saudara. Apakah bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen telah memiliki cara hidup yang kudus sehingga Allah terkesan kepada mereka dan memberikan perlakuan khusus kepada mereka? Tidak, saudara-saudara. Ya. Banyak dari antara mereka yang juga memiliki kelemahan-kelemahan secara moral dan kelemahan secara iman. Tuhan memberikan perlakuan khusus kepada bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Mesir, kepada bangsa Mesir yang telah menyembah kepada dewa-dewi, bahwa ada Allah Israel yang berkuasa mengatasi segala dewa-dewa. Ada Allah yang berkuasa untuk mengeluarkan
umatnya dari negeri Mesir. Kita lihat dalam pelajaran Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 menceritakan tentang ular tembaga. Di ayat yang ke-21 kitab pasal yang ke-21, Bilangan pasal 21. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan ular-ular tedung masuk ke dalam pemukiman bangsa Israel serta memagut mereka dan mendatangkan kematian bagi orang-orang Israel? Bukankah ini adalah umat Tuhan yang pernah tinggal di tanah Goshen, yang mendapatkan perlakuan istimewa, perlakuan khusus, di mana mereka tidak terkena tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Tetapi di padang gurun, Tuhan mengizinkan ular-ular tedung ini masuk ke dalam perkemahan orang Israel dan membinasakan banyak dari antara orang-orang Israel. Dalam Bilangan 21 ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ya. Ayat 5 katakan mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bagaimana cara mereka melawan Allah dan Musa? Yaitu dengan mengatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara-saudara, Allah bukan saja memimpin mereka keluar dari Mesir. Allah telah menunjukkan kuasa yang besar kepada mereka. Dan Allah juga menyediakan makanan bagi mereka, itu mana. Tetapi orang-orang ini, bangsa ini, mereka melawan Tuhan. Mereka menyesal dipimpin dan dibawa keluar dari Mesir. Mereka mempersoalkan tentang makanan. Roti, tidak ada roti dan tidak ada air. Alasan tidak ada air adalah alasan yang dibuat-buat, saudara-saudara. Kenapa? Sebab di ayat yang ke-17, pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan bongkahan, dengan tongkat-tongkat kerajaan dan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Mattanah. Saudara-saudara, berbual-bual hai sumur, ya, mereka bernyanyi berbalas-balasan oleh karena sumur-sumur yang mereka gali menghasilkan air yang berbual-bual. Jadi di antara umat Israel yang keluar dari Mesir ada sekelompok orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hati mempercayai Tuhan. Fokus mereka hanya kepada makanan, hanya kepada harta, hanya kepada hidup nyaman. Mereka tidak merasa nyaman tinggal di dalam tenda. Mereka ingin tinggal di rumah-rumah yang mewah. Mereka mengikuti panggilan Tuhan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan yang dijanjikan. Tetapi hati mereka tidak dekat, tidak melekat kepada Tuhan. Manusia, uang, harta, kekayaan bukanlah tempat kita untuk berharap. Bila mana kita hanya mengharapkan kepada hal-hal yang demikian, maka kita akan menjadi kecewa. Firman Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan kita supaya jangan berharap dan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab orang yang mengharapkan pertolongan dari manusia pasti akan kecewa. Karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu berubah
setiap kalinya. Italia, mereka memiliki sistem kesehatan yang canggih. Tetapi ketika mereka menghadapi wabah virus corona ini, sistem kesehatan mereka yang canggih tidak dapat menolong rakyatnya. Ribuan orang telah menghembuskan nafas mereka menjadi korban akan keganasan virus corona. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki kekayaan, memiliki kuasa, memiliki para penolong, orang-orang dekat dengan dia yang memiliki kualitas kemampuan yang tidak diragukan. Dia memiliki kehidupan yang nyaman, tetapi dia tidak menaruh harapan hidupnya kepada apapun yang dimilikinya. Dalam Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Lalu di Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam dunia ini tidak ada siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan kita yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan kita tidak menemukan jalan keluar, maka Yesus adalah jalan. Dia sanggup memberikan jalan keluar, solusi bagi setiap persoalan hidup kita. Dan dialah kebenaran dan hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimanapun keadaan kita saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab dia dapat diandalkan. Kita ingin menjadi umat-umat Tuhan yang mendapatkan perlakuan khusus seperti bangsa Israel ketika tinggal di tanah Goshen, yang tidak terkena tulah, yang tidak terkena masalah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Maka kita perlu memiliki cara hidup yang berbeda. Kita perlu terisolasi dari kehidupan keduniawian yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dianggap wajar. Mungkin itu adalah berbohong, atau mungkin itu ingkar janji, atau banyak hal-hal lainnya, saudara-saudara. Kita perlu buang itu jauh-jauh dari kehidupan kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berharap kepada Tuhan. Dan ingat, pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Ketika mereka melawan Tuhan dan Musa, maka Tuhan mengizinkan ular-ular masuk ke dalam perkemahan mereka dan menggigit mereka, dan banyak dari antara mereka yang binasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan adalah hiduplah dekat dengan Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, ketika kita duduk dekat dengan Tuhan, maka fokus hidup kita, pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Karena Allah Yakub adalah Allah yang dapat diandalkan. Yesus Kristus juru selamat kita memiliki kuasa yang besar dan dapat diandalkan. Sampai pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang, masa yang akan datang, Tuhan kita, Yesus Kristus, dapat diandalkan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub yang dapat diandalkan. Engkau telah menunjukkan kasih karunia-Mu kepada umat-umat-Mu ketika mereka tinggal di tanah Goshen. Engkau meluputkan mereka dari tulah-tulah yang Engkau datangkan ke atas bangsa Mesir. Tetapi Engkau juga mendidik mereka ketika mereka melawan kepadamu, melawan kepada hamba-Mu Musa.
Engkau mengizinkan ular-ular tedung masuk ke dalam perkemahan mereka. Oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena kejahatan hati mereka. Tuhan, kami yang hidup pada masa ini, kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Hati kami ingin melekat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kepahitan dan kekhawatiran, pengharapan kami, penolong kami hanyalah Engkau. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati umat-umat-Mu, lindungi mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dari virus corona yang sedang mewabah, dari kelaparan, dari kemiskinan, dan jauhkanlah kami dari kehidupan yang berdosa. Berikanlah roh kerendahan hati ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat hidup setia kepada Tuhan hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan kiranya memberkati umat-umat-Mu dan melindungi umat-umat-Mu. Tuhan kiranya menyinari umat-umat-Mu dengan kasih karunia dan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai umat-umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Adakah berat hatimu serta kacau? Adakah berat salibmu di atas bau? Hitung berkat-Mu dan hatimu yang berat akan bergemar dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu, dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Bagian-bagian bumi ini pun miliknya, kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dalam kesusahan dan pencobaan